Saudara-saudari, dalam perjalanan hidup, kekhawatiran seringkali datang tanpa diundang. Kita sering cemas akan masa depan, keselamatan, dan hal-hal yang belum terjadi. Namun di balik semua itu, iblis sering menggunakan kekhawatiran untuk mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Ketika kita lebih fokus pada masalah daripada janji-janjinya, kita memberi ruang bagi kekhawatiran untuk menguasai hati kita. Seorang politikus, diplomat, dan aktivis yang juga juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Eleanor Roosevelt, pernah berkata, "If life were predictable, it would cease to be life and be devoid of feeling." Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa justru dalam ketidakpastian, hiduplah terletak makna dan keindahannya. Jika hidup selalu berjalan sesuai keinginan kita, tidak ada lagi pelajaran yang bisa kita ambil atau kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Dalam ketidakpastian, Tuhan mengundang kita untuk lebih dekat padanya, berserah, dan menemukan bahwa hidup ini penuh warna, justru karena kita tidak tahu semua jawabannya. Pengkhotbah 11 ayat 5 berbicara tentang misteri dan keajaiban pekerjaan Tuhan yang sering tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ini mengajarkan bahwa di tengah kekhawatiran dan ketidakpastian, ada begitu banyak hal yang melampaui pemahaman manusia. Sama seperti kita tidak bisa mengendalikan atau memahami arah angin atau proses kehidupan yang ajaib dalam rahim seorang ibu, kita juga tidak bisa selalu mengerti rencana Tuhan secara keseluruhan. Hidup penuh dengan ketidakpastian, dan Tuhan merancang sebagian besar darinya untuk membentuk iman kita. Justru dalam ketidakpastian itulah kita belajar untuk percaya dan berserah, karena hanya Tuhan yang tahu segalanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekhawatiran sering muncul karena kita ingin memahami atau mengendalikan masa depan kita sendiri. Ketika kita tidak tahu, kita cenderung merasa cemas. Karena kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan sepenuhnya, kita perlu bergantung pada janji-janjinya, bukan pada penilaian kita sendiri. Ketidakpastian memberikan kesempatan bagi kita untuk tumbuh dalam iman, belajar berserah, dan menemukan kedamaian dalam pengandalan pada Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inj memberikan gambaran kehidupan yang tampak tanpa harapan. Pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, hasil zaitun yang mengecewakan, ladang-ladang yang tidak menghasilkan, serta ternak yang hilang. Ini adalah situasi yang sangat sulit, di mana tampaknya tidak ada kepastian untuk hari esok, tidak ada jaminan penghasilan, dan tidak ada harapan. Semua ini bisa menjadi sumber kekhawatiran. Kondisi seperti ini mirip dengan situasi yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kekurangan uang, melihat utang yang menumpuk, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi sakit penyakit dalam keluarga, hidup sering terasa tidak adil. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak segera menolong kita dari segala kesulitan ini? Namun Habakuk menunjukkan respons yang luar biasa. Meskipun segala sesuatu tampak mengecewakan, ia tetap memilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Ia berkata, "Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Habakuk memahami bahwa sukacita tidak berasal dari keadaan hidup atau dari hal-hal yang kita miliki, melainkan dari pengandalan penuh pada Tuhan, sumber kekuatan dan keselamatan kita. Sukacita di dalam Tuhan adalah sesuatu yang tetap, bahkan ketika semua yang ada di dunia ini tampak tidak pasti atau mengecewakan. Di tengah segala kekhawatiran yang kita alami, mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saat kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita akan menemukan damai sejahtera yang melampaui pemahaman kita.
Tuhan sering mengizinkan kita melewati masa-masa sulit untuk menguatkan iman kita, sehingga kita dapat melihat bahwa Dia setia dan selalu hadir di sisi kita. Jadi ketika hidup terasa berat dan tampaknya tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan memulihkan. Kita bisa memilih untuk bersuka cita dalam Tuhan, meskipun segala sesuatu di sekitar kita tampak sulit. Di dalam Dia, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, dan kita disegarkan oleh kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang begitu baik dan setia. Di tengah segala keadaan yang kita hadapi, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah berkurang. Kebaikan-Nya tiada batasnya. Dan kita percaya bahwa Dia memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, bagi hidup saudara dan saya. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapa. Kami datang di hadirat-Mu dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Dalam segala situasi, Engkau tetap baik. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu bagi kami selalu indah dan penuh kasih. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar menenangkan hati kami, membuka pikiran kami, agar setiap kebenaran yang Kau sampaikan hari ini bisa kami terima dengan penuh iman. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, membukakan pemahaman kami dan menumbuhkan iman kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kekhawatiran seringkali datang tanpa diundang, memenuhi pikiran kita tentang masa depan, kebutuhan, dan masalah yang tampak besar. Dalam hidup ini, kita seringkali cemas akan hal-hal yang tampak di luar kendali kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan dalam penyertaan-Nya yang selalu dapat diandalkan. Di tengah segala kekhawatiran, Tuhan selalu setia menyertai kita, memberi penghiburan dan janji bahwa kita tidak pernah sendirian. Dalam Mazmur 131 ayat 1 dan 2, Daud menyatakan, "Aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku." Melalui ayat ini, Daud mengajarkan kita untuk menenangkan hati di tengah kekhawatiran dan melepaskan usaha untuk memahami segala sesuatu yang melampaui kapasitas kita. Daud menggambarkan jiwanya sebagai seorang anak yang tenang di pelukan ibunya, gambaran penuh kehangatan dan ketenangan. Ia memilih untuk tidak terjebak dalam hal-hal besar atau sulit dimengerti, melainkan menyerahkan segalanya kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Ini adalah pengajaran bagi kita untuk beristirahat dalam penyertaan Tuhan, layaknya seorang anak yang menemukan kedamaian di pelukan ibu yang penuh kasih. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran dan berhenti memaksakan pemahaman atas segala sesuatu, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk menenangkan dan menuntun kita. Saudara-saudari yang terkasih, aku tahu kamu sudah berjuang keras. Mungkin di beberapa waktu belakangan terasa berat. Kadang-kadang kamu merasa kehilangan arah, bahkan semangatmu mulai memudar. Rasanya seperti berjalan tanpa tujuan, dan dalam hati muncul pertanyaan, sampai kapan lagi Tuhan? Namun ingatlah bahwa Tuhan selalu melihat setiap langkahmu. Di saat kamu merasa terpuruk, ketika hati terasa penuh keputusasaan, Tuhan tidak pernah jauh. Justru di saat-saat seperti itu, Dia sedang bekerja, mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Pergumulanmu bukanlah akhir, melainkan bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk dan mempersiapkanmu menjadi lebih kuat dan beriman. Dalam Ibrani 10 ayat 23, kita diingatkan untuk, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Firman ini mengajak kita untuk tidak melepaskan pengharapan pada Tuhan, meskipun situasi tampak sulit dan tak sesuai harapan kita. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan masih memperhatikan kita? Apakah Dia akan menjawab doa-doa kita?
Namun ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu setia pada janjinya untuk memberi pengharapan, kekuatan, dan tuntunan di setiap kesulitan. Sebagai umat beriman, kita diajak untuk tetap percaya. Ketika kita merasa lelah atau putus asa, Tuhan hadir sebagai sumber pengharapan sejati. Ketekunan dan iman kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, karena kesetiaannya adalah kepastian yang tak tergoyahkan. Mari jadikan firman ini sebagai pegangan dalam hidup kita, karena janji Tuhan adalah sesuatu yang dapat kita andalkan dalam segala situasi. Sebagai penutup, kita lihat dalam Matius 6 ayat 25-27, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Kekhawatiran hanya akan menambah beban hidup kita tanpa mengubah apapun. Yesus mengundang kita untuk mempercayakan segala kebutuhan dan pergumulan kepadanya, karena kita jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada burung-burung di langit. Dia berjanji akan memelihara dan menyertai kita dalam segala situasi. Saudara-saudari yang terkasih, di balik setiap kekhawatiran dan ketidakpastian, ada Tuhan yang setia. Mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya dan temukan damai yang sejati dalam kasih dan pemeliharaannya. Saudara-saudari yang terkasih, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian, tetapi di tengah-tengah semua itu, kita memiliki Tuhan yang setia dan berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam masa-masa tergelap sekalipun. Setiap pergumulan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk semakin bergantung padanya dan menemukan kekuatan serta damai dalam kasih-Nya yang tak berkesudahan. Ingatlah bahwa kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan memegang setiap langkah kita, dan di dalam Dia, kita memiliki jaminan pengharapan yang pasti. Marilah kita tetap bersandar pada janji-janji Tuhan, menyerahkan setiap kekhawatiran kita, dan percaya bahwa Dia akan memelihara kita dengan cara yang terbaik. Biarlah damai Tuhan yang melampaui segala akal menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mari kita terus berjalan dengan iman, penuh keyakinan bahwa rencananya jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita bayangkan. Dalam segala keadaan, tetaplah bersukacita dalam Tuhan, sebab Dia adalah kekuatan dan keselamatan kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Di tengah perjalanan hidup ini, saat kekhawatiran datang dan mengisi hati kami, Engkau hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Engkau ya Tuhan yang memegang seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu yang kuat, tahu setiap kebutuhan dan pergumulan yang kami alami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali hati kami cemas dan pikiran kami dipenuhi rasa takut akan masa depan. Kami khawatir akan kebutuhan kami, tentang apa yang harus kami makan, pakai, atau lakukan. Namun hari ini, kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Seperti burung-burung di langit yang Engkau pelihara, kami percaya bahwa Engkau juga memelihara dan mencukupi kami. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami hati yang penuh damai dan jiwa yang tenang. Ajarkan kami untuk bersandar padamu, meski keadaan tampak sulit dan jalan di depan tampak gelap. Berikan kami iman yang teguh, seperti Habakuk yang memilih untuk tetap bersukacita di dalam Engkau, meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak mengecewakan. Ingatkan kami, Tuhan, bahwa sukacita kami tidak tergantung pada situasi, melainkan pada kehadiran-Mu yang setia. Bapa yang baik, kami tahu bahwa hidup penuh dengan misteri dan hal-hal yang tidak kami pahami.
Tetapi kami percaya bahwa Engkau bekerja dan jumlah semua ketidakpastian untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami untuk tidak mengejar hal-hal yang melampaui pemahaman kami, tetapi untuk menenangkan hati kami dalam penyertaan-Mu, seperti anak yang beristirahat di pelukan ibunya. Berikan kami keberanian untuk tetap melangkah maju dengan keyakinan bahwa janji-janji-Mu akan digenapi pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini merasa putus asa, yang merasa kehilangan arah, dan yang berjuang dengan pergumulan hidup yang berat. Kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan harapan baru bagi mereka. Tuntun mereka untuk melihat bahwa di tengah kegelapan, terang-Mu tidak pernah padam. Tunjukkan kepada kami semua bahwa rencana-Mu jauh lebih indah daripada yang bisa kami bayangkan. Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hati kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajarkan kami untuk hidup dengan iman, harapan, dan kasih. Kami percaya bahwa Engkau akan terus memimpin kami, menuntun kami, dan memberkati langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu ada. Kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang membuat kita ragu dan merasa tak berdaya. Di saat-saat seperti itu, mudah bagi kita untuk terjebak dalam kebingungan dan mulai merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Tetapi jangan pernah lupakan satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru di tengah ketidakpastian dan keputusasaan, Dia hadir, memberikan jawaban dengan cara yang tak pernah kita duga. Kadang, ketika semua usaha kita terasa sia-sia dan jalan di depan tampak gelap, Tuhan tiba-tiba mengubah segalanya, memberi kelegaan dan harapan baru. Keajaiban Tuhan tidak selalu datang dengan tanda-tanda besar yang mencolok. Seringkali itu hadir dengan cara sederhana, dalam momen-momen kecil yang membuat beban terasa lebih ringan atau persoalan yang tiba-tiba terpecahkan. Itulah bukti kasih dan pemeliharaannya yang terus bekerja dalam hidup kita, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Kunci dari semua ini adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai rencananya meskipun kita tidak selalu mengerti apa yang sedang Dia kerjakan. Seperti tertulis dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini adalah panggilan untuk meletakkan seluruh beban hidup kita di kaki-Nya, menyerahkan semua kekhawatiran, dan meyakini bahwa rencananya jauh lebih indah daripada apa yang bisa kita pikirkan. Percaya kepada Tuhan berarti melepaskan kontrol yang seringkali ingin kita genggam erat. Kita diajak untuk tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terbatas, tetapi untuk percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Penyerahan penuh kepada Tuhan adalah tindakan iman yang mengundangnya untuk bekerja secara lebih besar dalam hidup kita. Dan saat kita memilih untuk percaya, Tuhan tidak pernah gagal menunjukkan kuasa dan kesetiaannya. Hari ini, biarlah kita terus berpegang teguh pada janji Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Tetapi percayalah bahwa di balik semua itu, ada Tuhan yang bekerja, mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Dia yang telah membawa kita sejauh ini, akan setia membawa kita melewati apapun yang ada di depan. Ingatlah bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal, dan kasih-Nya selalu melingkupi hidup kita. Jadi saudara-saudari, mari kita melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tahu siapa yang memegang hari esok. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil akan selalu berada dalam perlindungan dan pemeliharaannya. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga kita terus dipenuhi dengan kekuatan sejahtera dari-Nya yang melampaui segala akal. Amin. Terima kasih, saudara-saudari, telah menyaksikan dan mendengarkan renungan hari ini.
Semoga firman Tuhan yang kita renungkan bisa menguatkan dan memberi pengharapan baru di tengah segala pergumulan hidup kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika renungan ini memberkati hati Anda. Dengan dukungan Anda, kita bisa terus berbagi kebaikan dan kebenaran firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Sampai jumpa di renungan berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.